Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Maulida, NIM E1E021248 dari kelas 6H. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Analisis Kemampuan Berbicara Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram tahun ajaran 2003-2004. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu latar belakang. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbicara, mengemukakan isi pikiran dan perasaan, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa. Di sekolah dasar, keahlian berbicara harus dikuasai oleh siswa, sebab kemampuan ini berhubungan langsung dengan semua proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan masalah ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Yang kedua yaitu apakah faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Selanjutnya tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD 01 Aisyah Mataram. Selanjutnya manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis ada manfaat bagi peserta didik dan manfaat bagi guru serta manfaat bagi peneliti. Selanjutnya fokus penelitian yaitu berfokus pada kemampuan berbicara siswa dan faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara siswa pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Definisi operasionalnya yaitu analisis adalah sebuah proses yang memuat sejumlah kegiatan seperti memecahkan, membedakan, dan memilah sesuatu untuk digolongkan atau dikelompokkan. Yang kedua, kemampuan berbicara merupakan kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan ide, pikiran, pendapat. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori, ada pengertian kemampuan berbicara, tujuan berbicara, faktor penunjang keefektifan berbicara, dan jenis-jenis berbicara, penilaian pembelajaran kemampuan berbicara, dan pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan ada 3, yaitu dari Giovanno 2016 dalam skripsi yang berjudul Analisis Keterampilan Berbicara dengan Metode Jigsaw pada siswa kelas 10A MA NW Putra Narmada tahun pelajaran 2010-2011. Selanjutnya kerangka berpikir yaitu ada kemampuan berbicara. Dalam kemampuan berbicara dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu aktivitas siswa dan aktivitas guru agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya bab 3 yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang menjadi subjek atau objek yang diamati dan memahami realitas rasional. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mewakili kebenaran dan kenyataan bagi subjek dan peneliti. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis, mendeskripsikan atau menyajikan data dan fakta tentang kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Waktu dan tempat waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Waktu penelitian kurang lebih 1 bulan. Tempat penelitian dilakukan di SD Aisyah 01 Mataram yang berada di Jalan Anyelir nomor 24 Gomong, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Data dan metode pengumpulan data. Sumber data primer yaitu meliputi data berupa hasil observasi seluruh siswa kelas 5 dan hasil wawancara dari 6 orang siswa dan guru wali kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari jurnal, buku, laporan, atau dokumentasi pada SD Aisyah 01 Mataram. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait dengan kemampuan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Sedangkan wawancara, berbentuk wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur. Teknik ini dilakukan terhadap guru kelas dan 6 orang siswa kelas 5. Dokumentasi, peneliti lakukan dengan cara menelaah dokumen atau data terkait keterampilan berbicara siswa. Data yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah foto dan rekaman suara. Berikut ini adalah aspek yang dinilai dari lembar observasi, yaitu pelafalan, prabahasa, kebahasaan, isi pembicara, dan bahasa tubuh. Selanjutnya itu wawancara, ini adalah lembar pedoman wawancara terhadap siswa dan guru. Selanjutnya itu dokumentasi. Pedoman dokumentasi pelaksanaannya antara lain berupa dokumentasi tempat penelitian dan dokumentasi proses hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis data. Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu, dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi. Yang ketiga, penyajian data. Dalam penyajian data, tersedia dan kecukupan referensi dapat mendukung kepercayaan data penelitian. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan analisis data yang diperoleh terkait kemampuan berbicara pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram. Selanjutnya, keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menganalisis kemampuan berbicara siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia. Metode triangulasi sumber data digunakan dengan menggunakan data yang diperoleh dari 3 sumber berbeda, yaitu observasi langsung, wawancara dengan siswa, dan juga wawancara guru, dan menggabungkan data dari ketiga sumber ini. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya, bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu pada aspek pelafalan mendapat persentase sebesar 79% termasuk dalam kategori baik karena siswa menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan melakukan kegiatan diskusi, tanya jawab tentang materi pembelajaran. Yang kedua yaitu pada aspek prabahasa mendapat persentase sebesar 72% termasuk dalam kategori baik. Persentase dan hasil yang baik dibuktikan dengan kemampuan siswa kelas 5 dalam mengatur nada dalam berbicara. Yang ketiga yaitu aspek kebahasaan mendapat persentase sebesar 66% termasuk dalam kategori baik dibuktikan melalui kemampuan siswa kelas 5 dalam memahami dan memilih kata atau diksi dan penggunaan kalimat secara runtut. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu pembicaraan mendapat persentase sebesar 63% termasuk dalam kategori cukup dibuktikan dengan adanya kemampuan siswa kelas 5 memahami dan mengembangkan cerita berdasarkan gambar. Yang terakhir yaitu pada aspek bahasa tubuh mendapat persentase sebesar 57% termasuk dalam kategori cukup dibuktikan dengan adanya kemampuan siswa kelas 5 yang sudah berani berbicara di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya yaitu bab 5, pembahasan. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara
pada pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Langsung saja kita ke faktor yang pendukung, yaitu yang pertama, faktor pertama, siswa yang memiliki kepercayaan diri dalam kegiatan berbicara tidak akan merasa takut, cemas, dan ragu saat siswa diminta berbicara untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan melakukan presentasi di depan kelas. Yang kedua yaitu faktor lingkungan rumah, yakni siswa selalu diberi perhatian dari orang tua dan keluarganya dengan mengajak siswa berkomunikasi atau berbincang. Yang ketiga yaitu faktor pergaulan sehari-hari, siswa dengan teman sebayanya mampu mempengaruhi siswa agar aktif dan tanggap dalam melakukan kegiatan berbicara dan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu faktor penghambat, yaitu ada faktor dari sikap individu siswa yang kurang siap dan tidak tenang saat melakukan kegiatan berbicara. Yang kedua yaitu faktor kedua, kebiasaan belajar siswa yang kurang baik akan mempengaruhi kemampuan berbicara siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal. Selain menjadi faktor pendukung, ternyata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan rumah menjadi faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara siswa. Bab yang terakhir yaitu bab 6, kesimpulan. Kemampuan berbicara siswa kelas 5 SD Aisyah 01 Mataram pada pembelajaran bahasa Indonesia secara keseluruhan memperoleh persentase sebesar 67%, termasuk ke dalam kategori baik. Hasil analisis data kemampuan berbicara siswa, setiap aspek menunjukkan bahwa aspek pelafalan yang mencakup kemampuan mengucapkan konsonan dan vokal secara benar, ucapan dan aksen dalam berbicara memperoleh persentase sebesar 79%, aspek prabahasa yang mencakup nada, tingkat jeda, kecepatan dan kelancaran dalam berbicara memperoleh persentase sebesar 72%. Aspek kebahasaan yang mencakup pemilihan diksi atau kata dan penggunaan kalimat memperoleh persentase sebesar 66%. Aspek isi pembicaraan yang mencakup keterampilan pemahaman dalam bercerita dan sikap penghayatan cerita memperoleh persentase sebesar 63%, dan aspek bahasa tubuh yang mencakup ekspresi wajah, ekspresi tubuh, dan ekspresi tangan memperoleh persentase sebesar 57%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.